Perkenalkan, nama saya Lesa Fazara dengan NRP 5026251089. Di sini saya akan belajar tentang Linux. Di sini ada CLE digunakan untuk mengetik perintah langsung ke sistem. Setiap perintah memiliki fungsi tertentu. Misalnya di sini contoh. Hasilnya akan muncul daftar folder yang digunakan di dalam direktori saat ini. Kemudian ukuran huruf besar dan kecil itu sangat pengaruh, karena kalau dimasukkan huruf besar saja nggak akan muncul argumen memberitahu perintah apa yang harus diproses. Contohnya L berarti di sini akan menampilkan isi folder dari dokumen. Kemudian di sini ada Easter egg atau pesan lucu ya. Kemudian di sini ada option, itu mengubah cara kerja perintah. Misalnya min L. Jadi ls min L. Di sini bukan hanya menampilkan bukan hanya nama file, tapi misal izin akses, nama pemilik, ukuran file dan lain-lain. Contoh lain ls min r. Di sini berarti reverse atau membalik urutan, jadi dari Z ke A. Option ini bisa digabung atau digunakan sendiri-sendiri. Hasilnya akan sama saja. Misal kalau digabung, hasilnya akan menampilkan daftar file lengkap dalam urutan terbalik. Kemudian bisa ditulis dengan format yang lain, hasilnya akan sama saja. Kemudian juga di sini ada Easter egg lagi. Kalau ditambahkan option V akan lebih detail, menampilkan lebih detail. Contoh yang tadi kan hanya seperti ini, tapi kalau ditambahkan dengan akan menampilkan lebih detail lagi. Jadi kalau V-nya makin banyak akan lebih detail. Kemudian ada PWD. PWD digunakan untuk mengetahui posisi kamu saat ini. Jadi misal kita ketik D, jadi lokasi kita ada di sini di home. CD itu maksudnya adalah untuk berpindah direktori. Jadi kalau misal kita ketik CD dokumen, kita akan berpindah dari home sysadmin ke home sysadmin dokumen. Jadi tambah, makin turun kita. Kemudian untuk pindah kembali ke root, kita bisa ketik cd slice
akan kembali ke root ke atas lagi. Misal kita ketik cd slash, terus jadi kita mulai dari root, masuk ke home, masuk ke sysadmin. Itu artinya kita pindah ke folder home pengguna sysadmin. Kalau pakai slash itu bisa dari posisi mana aja, dari kita kan awalnya di root langsung ke home. Kita cek dulu di lokasi kita ya benar. Misal kalau kita kan lagi di home sysadmin, mau masuk ke folder dokumen, langsung aja ketik itu namanya jalur relatif karena dokumen ini berada di dalam folder saat ini, jadi kita nggak pindah. Contoh kalau kita turun lagi ya, masuk ke art, ketik aja otomatis form kita berubah, lokasi kita juga berubah ke folder yang lain. Kemudian ada shortcut, kalau kita ketik titik 2 kita akan kembali ke atas, jadi kembali ke folder sebelumnya. Kalau ketik sekali kita tutup, tapi kalau ketik terus ini gelombang kita akan kembali ke yang awal, jadi kita bisa ketik aja yang ada di prompt ini. Saya ingin pergi ke home, jadi ketik yang gelombang. Kemudian kita akan ketik ls untuk melihat isi folder. Kalau ls min l menampilkan informasi yang lebih lengkap, jadi ada jenis file, izin, ukuran dan lain-lain. Dan ls min berarti di sini akan menampilkan file di folder tersebut yang lebih lengkap. Jadi di sini kalau kita ketik ls min lt, kita akan menghasilkan urutan berdasarkan waktu. Kemudian kalau ls min S nya besar, itu menghasilkan berdasarkan ukuran. Sini bisa kita lihat dari yang besar ke yang kecil. Kalau kita tambahkan R, L, nah di urutannya akan berubah dari kecil ke besar. Jadi ls min r log itu urutan filenya dari yang besar ke yang Z ke A, kebalikan. Di sini ada perintah su
kan untuk kita jadi root ya, atau administrator. Passwordnya netlab 123. Nah, kita udah jadi apa sih, admin ya. Untuk kembali ke awal langsung ketik exit aja. Nah, otomatis lock. Root ini nggak bisa sembarangan akses nih. Kita ketik SL, maka sistem akan otomatis menolak karena kita mencoba menjalankan perintah tertentu tanpa izin dari root. Jadi kita pindah ke root dulu kalau ingin menjalankan perintah tersebut. Nah, di sini kita coba SL. Nah, maka perintah berhasil dijalankan. Kita akan gunakan sudo untuk menjalankan suatu perintah penting dengan hak admin. Jadi kalau kita ketik sudo perintah akan langsung dijalankan tanpa kita harus jadi root dulu. Sudah lebih aman karena tidak langsung masuk ke akun root. Oke, di sini kita coba lihat file kita pindah dulu ke dokumen, folder dokumen. Kita lihat sebuah file bernama hello.sh. Kita ketik -min biar lebih jelas. Di sini permission filenya itu R dan W ya. Itu hanya bisa dibaca dan ditulis oleh pemilik, tapi belum bisa dijalankan. Coba kita jalankan pakai kode yang ini, min slice. Nah, jadi aksesnya ditolak karena filenya belum punya izin. Coba kita tambahkan izin dulu dengan ketik bebas. Nah, karena kita adalah pemilik file, kita bisa menambahkan izin dengan perintah itu ini ya, chmod u plus x user plus izin untuk menjalankan atau execute. Kalau hasilnya nggak ada error seperti ini, berarti perintahnya berhasil. Kita coba lagi. Coba lihat filenya. Nah, di sini ada tambahan XR ya, berarti bisa kita jalankan filenya. Kita tambahkan dot slice.
script berhasil dijalankan dan menampilkan pesan hello world. Simbol titik dot slice ini artinya untuk menjalankan file dari directory saat ini. Jadi ini sangat penting, kalau nggak ada itu sistem nggak akan tahu file itu ada di folder yang sedang kita buka. Jadi harus ada titik dot slice sebelum buka file dalam folder tersebut. Kita kan udah ada dokumen, berarti nggak usah ya. Coba kita lihat daftar file yang ada di perintah ini. Maksudnya daftar file yang ada di folder ini. Kita akan mengubah pemilik file hello.sh ini menjadi root. Jadi kita ketik sudo cho. Kita menggunakan perintah chown karena butuh hak admin untuk menambahkan sudo di depannya, karena di sini nggak dimintain password ya kayak gini, jadi nggak usah dimasukin. Coba kita cek hasilnya lsnl. Nah sebelumnya kan bagian user owner itu sysadmin, sekarang sudah berubah menjadi root. Nah sebelumnya sysadmin, sekarang berubah jadi root. Coba kita jalankan pakai dot slice hello. Nah ini nggak bisa dijalankan. Kenapa? Karena izinnya hanya diberikan untuk pemilik file yaitu root, sedangkan sekarang kita berada di sysadmin bukan di root. Untuk menjalankan file kita pakai sudo ya, tanpa harus pindah ke root. Sekarang berhasil dijalankan karena sudah memberi izin sementara kepada sysadmin untuk bertindak sebagai root. Cat itu untuk melihat cat hasilnya semua file yang ada di folder tersebut berada di layar. Contoh lagi kita akan menampilkan seluruh isi file dari A sampai Z. Sekarang kita coba tambahkan head di depannya. Nah akan menampilkan 10 baris pertama secara default ya, secara otomatis. Kemudian kalau kita tambahkan
style. Nah, akan menampilkan 10 baris terakhir, 10 file terakhir. Kita tambahkan permission, kalau nggak salah ya, permission min n 5. Nah, akan menampilkan 5 baris pertama. Kalau kita ubah detail akan berubah jadi 5 baris terakhir. Nah, yang pertama kita pindah dulu ke directory dokumen, salin file etc. slice password ke directory saat ini. Jadi ketik jp slice titiknya lupa, jp. Jadi titik ini penting ya, karena maksudnya itu berarti print di titik di akhir itu berarti directory saat ini. Spasi titik enter. Nah, perintah ini akan membuat salinan dari file ini ke dalam folder dokumen. Kita cek pakai ls. Nah di sini udah ada ya. Oke, kita balik lagi ke home. Nah, kalau udah misal kita ingin buat file bernama tmt slice swapex berisi 5 box angka 0, 5 blok angka 0 dengan ukuran setiap blok itu 1 MB. Kita bisa langsung ketik aja di df satu. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Oke, kita kembali lagi pindah ke dokumen. Misal kita ingin memindahkan file ini ke folder work, kita pakai move
kita bisa cek pakai ls. Nah, di sini udah tertera ya filenya. Kita juga bisa memindahkan lebih dari satu file sekaligus, asal argumen terakhir adalah tujuan. Berarti ini school itu tujuan, misal. Jadi kita move text sj ls nah kita bisa langsung cek kalau di school ini udah tertera file-file yang udah kita cantumkan sebelumnya. Pertama kita cek dulu yang ada dalam dokumen. Nah, di sini ada file-file dalam folder dokumen. Misal kita bisa ganti nama ya, dari animal txt ini ke zoo.txt. Langsung ketik aja ketik kita cek apakah udah ganti namanya dari animals ke zoo. Nah, dari awalnya animals berubah jadi zoo.txt, sebelumnya kan gak ada. Nah, kita bisa menghapus file. Biasa untuk menghapus file kita langsung aja remove, terus ketik filenya. Bisa cari, cek ya apakah udah kehapus. Nggak bisa langsung next. Nah, berarti file tersebut udah kehapus. Secara default ya, secara bawaan remove gak bisa menghapus folder langsung tanpa opsi tambahan, jadi kita perlu tambahkan -r untuk menghapus folder. Kita coba pakai cara sebelumnya. Nggak bisa kan? Gimana kalau kita tambahin -r? Coba kita cek kan apa sih, foldernya udah nggak ada. Pertama kita salin dulu ya. Di sini kan kita udah di dokumen, kita langsung aja ke tab berikutnya, salin file password ini ke di folder dokumen, pakai perintah cp ejt size bar. Jangan lupa titik. Jadi kita cari apa sih kata-kata sysadmin dalam file password, ketik grep Nah, ini yang merah-merah ini berarti yang kita cari. Nah, kita kan sebelumnya udah cari sysadmin, kita cari kata root.
kita ketik grep. Nah, sini kan ketemu ya hasilnya. Kalau ada pangkat di awal, kita untuk mencari teks yang berada di awal baris, jadi yang ke highlight akan yang di awal aja. Nah, yang ke highlight yang awal aja. Misal kita lihat file ini ya, alpha strip first cat. Apa sih, kita cari huruf R ini di akhir baris, jadi pakai apa sih, tanda dolar. Jadi ketik grep R. Nah, yang ke highlight itu yang R nya yang di akhir. Kita lihat cat file red ini nah ini kata-katanya. Kita bisa mencontohkan karakter dengan titik, misal kita ketik grep. Nah, yang muncul akan apa ya, kata yang mirip dengan R dan F, dan tengah-tengahnya itu beda. Kita coba pakai D. Nah, yang tadinya akhirannya F sekarang berubah jadi D. Jadi kalau kita bingung cuma ingat angka pertama dan terakhir, kita cari aja pakai titik-titik. Kalau kita lupa semua, cuma hafal jumlah hurufnya aja, ketik aja titik-titik ada 4, terus nanti akan keluar yang 4 huruf atau lebih sedikit. Misal kita cari di file berbeda, di tempat yang berbeda. Nah, yang keluar adalah yang akhirnya awalnya R, akhirnya T. Misal kita lihat file profile. Nah, kita bisa cari menggunakan tanda kurung ini untuk menjajarkan satu karakter dari daftar atau rentang. Misal ya, kita pakai rentang 0 sampai 9. Yang ke highlight akan cuma angka nanti. Nah, yang ke highlight angka aja. Nah, kalau mau kecuali, kita tambahin pangkat sebelumnya, jadi sampai
Nah, yang highlight itu yang huruf semua. Kita juga bisa cari karakter khusus, misal titik ya. Langsung ya sih. Nah, yang kalian titik-titiknya doang. Tanda bintang artinya mencocokkan 0 atau lebih kemunculan karakter sebelumnya. Misal kita cari maksudnya itu cari yang dimulai dari R lalu 0 atau lebih huruf E dan diakhiri dengan D. Tuh. Contoh lain, nah artinya R awalnya tuh R lalu 0 atau lebih dari huruf O atau E lalu D. Kalau karakternya nggak ada, misal Z nah ini akan muncul semua karena karakter Z itu nggak ada. Misal kalau ada kan ke highlight seperti ini. Nah, yang E kan ke highlight kan. Kalau E nya 2 itu bisa, kalau E nya 1 kan bisa jadi 0, tapi kalau E nya 2 itu minimal akan muncul 1. Nah, misal kalau kita nggak kasih nama filenya setelah kata yang kita cari, kita bakal menunggu input langsung dari keyboard. Jadi kalau kita langsung ngetik itu akan muncul langsung. Misal iya, contoh aja yang lain ya. Nah, Lia nah dia akan ke highlight di sini sama kayak yang di sini ya. Kita kembali ke home directory. Nah, next, karena perintah ini tuh butuh akses administrator, jadi mau ubah pengguna menjadi root pakai su strip netlog.
Nah, kita udah masuk ke root. Perintah ini tuh akan benar-benar mati ya, soalnya apa sih, ini cuma latihan aja. Kalau pada kenyataannya akan mematikan komputer. Kembali enter C. Kita juga bisa matikan di waktu tertentu. Misal kita cek sekarang tanggal berapa. Oh ya, waktunya ini ya. Misal kita ingin matikan shutdown di 18 gak sih? 18 biar aman kan, 20 ya, 22 deh. Bentar. Nah, kita tunggu 1 menit. Oke, sebelum ini selesai mungkin akan aku jelasin yang selanjutnya. Jadi kalau kita tambahin plus 1 terus kata-kata goodbye, kita bisa mengirim pesan ke semua pengguna bersama dengan perintah shutdown. Nanti akan muncul kata-kata goodbye setelah 1 menit. Nah, udah selesai ya. Kita kembali lagi, kita ketik dan plus 1 di sini. Ketik dada gitu ya, dan cepat. Kita tunggu 1 menit. Nah, kalau kita ketik if, nah akan muncul seperti ini. Ini informasi jaringan. Nah, misal kalau ingin batasi jumlah paket, ketik ping /c 4 terus apa sih destinasinya, IP addressnya 1.2. Nah, kalau berhasil tuh gini, nggak ada apa sih paket yang hilang. Kalau gagal, contohnya nah ini gak bisa dijangkau ya, berarti ini gagal. Kadang tuh nggak melulu karena jaringan rusak, tapi karena administrator memblokir respon ping untuk alasan keamanan. Kita keluar dulu ya, ketik exit. Kita ketik PS. Ada proses yang muncul saat kamu menjalankan perintah PS. Nah, di sini tuh PS itu terminal dimana kamu kerja, terus PS itu proses yang muncul saat kamu menjalankan PS. Secara default PS hanya menampilkan proses dari terminal kamu sendiri. Kalau ingin melihat semua proses yang sedang berjalan di solusi, tambahin min e. Jadi kamu tambahin min e, PS min e. Nah, ini yang berjalan di semua sistem. Kalau ingin lebih lengkap, tambahin F. Nah, ini lebih lengkapnya.
Nah, sebelum kita menginstal paket baru, kita segarkan daftar paket dengan perintah sudo. Nah, sudo apt get update ini memastikan sistem tahu versi terbaru dari semua paket yang tersedia. Di sini kan udah kita gunakan perintah ini untuk mencari kata yang mendukung. Selanjutnya itu untuk menginstal paket. Jadi install ini nama paketnya Cozy. Nah, ini udah ketemu paket yang ada go nya. Nah, kita selanjutnya menginstal paket ya. Setelah selesai, sistem akan menampilkan informasi tentang instalasi. Nah, setelah terinstall, coba kita jalankan Cozy-nya. Misal biar cepat kita kalau udah terinstall, kata-kata bye-bye di sini akan muncul di Cozy. Nah, ada 2 tahap penting untuk memperbarui sistem. Yang atas ini untuk memperbarui daftar paket yang tersedia. Kalau untuk memperbarui semua paket yang terinstall ke versi terbaru pakai upgrade. Jadi kalau satu update, kalau semua upgrade. Nah, karena ini sudah update satu paket yang udah kita perbarui semua paket yang terinstall ke versi terbaru. Jadi kita upgrade semua. Nah, kalau nggak ada pembaruan itu kita akan lihat ini nol yang diupgrade deh, jadi nggak ada pembaruan. Nah, kalau mau ngehapus paket itu ada 2. Kalau cuma hapus software tapi mau tetap nyimpan file konfigurasinya pakai yang atas. Kalau mau menghapus semua file termasuk konfigurasinya pakai yang purge. Jadi kita mau hapus semua sekalian ya, jadi nah, selanjutnya kita mau mengubah password user. Ketik nah, kita masukkan password yang lama. Nah, kita masukin password yang baru. Nah, password di sini udah berhasil diubah. Kalau kita mau melihat
status password kita tambahin -s di tengah-tengah untuk menampilkan informasi status password pengguna. Jadi ketik aja nah di sini ada hasilnya. Selanjutnya kita mau mengubah password pengguna lain. Nah, untuk mengubah password pengguna lain kita harus sebagai root, karena hanya root user atau administrator yang bisa mengganti password untuk pengguna lain. Kita masuk dulu ke root. Kita masukin password yang lama. Nah, setelah masuk kita langsung aja ubah passwordnya. Nah, kita masukin password yang baru. Nah, kalau udah kayak gini berarti sukses. Selesai kita keluar dari mode root pakai exit. Kita pindah dulu ke folder dokumen ya. Nah, kalau udah kita tampilkan isi dari file food ini pakai cap. Nah, isinya kan food is good. Sekarang alihkan hasil perintah cat food ke file baru. Kalau nggak ada output berarti hasilnya udah kirim ke file yang baru. Mari kita cek isinya. Nah, di sini udah sama ya, berarti kita udah copy isinya. Ini tuh berguna kalau kalian mau nyalin isi dari satu file ke file yang lain tanpa mengubah file aslinya, jadi yang food ini nggak akan berubah. Nah, tetap sama ya, cuman disalin doang. Terus kalau mau menampilkan teks di terminal, kita ketik echo. Nah, ini hello nya udah ditambah ya. Setelah itu kita juga bisa mengalihkan output dari echo ke file ini yang awalnya isinya food is good, kita ubah ke nah. Kalau udah, kita lihat isinya apakah udah berubah. Nah, yang awalnya food is good jadi I like food.
kalau mau nambahin apa ya, kata-kata di bawahnya, panahnya itu 2, jadi ini. Mari kita cek. Nah, yang awalnya tadi kan cuma I like food, terus sekarang di bawahnya this food is good. Nah, kalau mau membuka atau membuat file baru, kita ketik v new file. Nah, akan muncul seperti ini, berarti udah ditambahin ya file barunya. Kalau mau nutup tanpa nyimpan, langsung ketik aja Q standar mana sih, nah filenya ketutup dan nggak akan kesimpan. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang jelas.